Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Fadil. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan. Salah satu teori yang paling bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Nah, pada teori ini, kebutuhan manusia itu dibagi ke dalam 5 tingkatan, yaitu yang pertama physiological need, kemudian safety need, kemudian social need, lalu esteem need, dan terakhir self-actualization need. Yang pertama yaitu physiological need. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan paling dasar manusia agar dapat bertahan hidup. Contohnya itu seperti kebutuhan akan sandang, kemudian pangan, kehangatan, dan juga istirahat. Lalu yang kedua yaitu safety need. Menurut Maslow, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka kita akan memenuhi kebutuhan akan rasa aman, di mana kebutuhan manusia terbebas dari ancaman bahaya. Contohnya seperti memiliki tabungan, kemudian memiliki keteraturan, baik itu dalam bekerja maupun aktivitas lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu social need. Seperti yang kita tahu, manusia merupakan makhluk sosial. Jadi kebutuhan yang dipenuhi selanjutnya yaitu kebutuhan sosial, di mana manusia cenderung selalu ingin hidup berkelompok. Contoh lainnya itu seperti bergabung dalam suatu organisasi yang memiliki visi misi yang sama. Kemudian yang keempat yaitu esteem need, kebutuhan harga diri, yaitu mencakup faktor penghormatan diri seperti harga diri, kemudian otonomi dan prestasi, dan juga faktor penghormatan dari luar seperti status, kemudian pengakuan dan perhatian. Contoh lainnya itu seperti memiliki suatu prestasi atau suatu capaian tertentu. Kemudian yang kelima yaitu self-actualization need, kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan yang mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan ambisinya, yang mencakup pertumbuhan, kemudian pencapaian potensi, dan pemenuhan kebutuhan diri. Contoh lainnya itu seperti saat pandemi seperti ini, kita harus bisa menggali potensi atau keterampilan walaupun sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Lalu hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja. Hubungan motivasi dan kepuasan kerja berupa hubungan positif yang signifikan. Hubungannya itu antara lain ketika seorang karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi, maka tingkat motivasinya pun juga akan tinggi. Dan sebaliknya, ketika seorang karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah, maka terhadap aspek motivasi pun juga akan rendah. Itu artinya ketika seorang karyawan telah mencapai tingkat kepuasan kerja yang tinggi, maka akan mendorong aspek motivasi pada level maksimal. Nilai-nilai kepuasan kerja ini perlu diperhatikan dan diciptakan oleh perusahaan secara harmonis terhadap karyawannya. Selain dapat menciptakan suasananya nyaman dan tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, juga akan menumbuhkan motivasi positif terhadap